Halo Creators, hari ini gue akan ngejelasin tentang gimana cara algoritma bekerja. Selamat datang di Akademi Kreator. Gue pengen ngelurusin banyak orang-orang di luar sana yang selalu ngomong algoritma cara kerjanya A, algoritma cara kerjanya B gitu. Padahal sejujurnya kita hanya bisa menduga aja algoritma itu bekerja dengan cara seperti apa. Harapannya setelah lu nonton video ini, kepala lu jadi kebuka, sehingga lu bisa belajar secara fundamental gimana cara algoritma bekerja sehingga lu bisa memanfaatkan pemahaman ini untuk ngebikin konten lu biar lebih ramai. Langsung kita masuk ke papan tulis seperti biasa karena kalian suka sekali dengan format seperti ini. Jadi yang pertama kali mau gue jelasin tentang algoritma adalah kalian harus bisa bedain sekarang ini di social media yang benar-benar rame dan di main atau social media yang benar-benar banyak penggunanya, itu ada dua jenis algoritma. Yang pertama adalah news-based feed. News-based feed itu dipakai sama TikTok, habis itu sama Twitter, habis itu sama Instagram, dan habis itu juga sama LinkedIn. News-based feed itu adalah, dia tuh ada halaman yang dimana lu tuh disuguhin konten, terus dikasih, terus kayak gitu. Simpelnya kayak, kalau lu lagi nunggu di rumah, tiba-tiba ting, ada tukang bakso, terus tiba-tiba ada tukang kembang tahu. Jadi kan silih berganti si konten-konten yang dikasih sama lu tersebut. Akhirnya lu nge-swipe. Ini adalah namanya news-based feed. News-based feed ini dimulai pada saat di era sosial media ya, waktu Facebook bikin yang namanya wall. Kalau anak milenial sih pasti tahu nih, wall Facebook. Jadi di Facebooknya itu ada news-based feed kayak orang tuh lagi update apa. Kayak gitu, itu namanya wall. Selanjutnya adalah home feed. Nah, bedanya adalah kalau lu pas news feed buka aplikasinya ini langsung disuguhin konten yang dimana lu nggak bisa milih, cuma bisa swipe next lagi. Kalau home based feed itu kayak YouTube. Jadi lu buka aplikasinya, terus ada pilihannya banyak nih. Video. Lu bisa pilih mau salah satu videonya yang lu tonton yang mana. Sama kayak Netflix juga, sama kayak HBO Go, Lionsgate Play, HBO Max sekarang udah ganti, Disney Hotstar, Amazon Prime, dan lain-lainnya. Home based feed. Nah, sekarang yang akan gue jelaskan algoritmanya itu lebih ke condongnya ke news based feed. 100% itu bisa diaplikasikan ke konten news based feed. Nah, kalau untuk yang home based feed seperti YouTube, itu ada perbedaan sedikit tentang algoritmanya, karena ada beberapa metrik-metrik lainnya, tapi bisa kepake sekitar, let's say 60% lah, 60%. Nah, sekarang kita masuk, gimana caranya algoritma itu bekerja. Kita mulai dari step by step-nya. Misalnya, lu itu posting nih. Nah, habis posting, si social media itu nggak mau ngambil resiko, langsung di-boost ke semuanya gitu loh. Algoritmanya tuh nggak bakalan langsung ngambil resiko. Pada saat lu posting kemungkinan besar, itu cuma di-boost ke sebagian persentase kecil dari followers sama non-followers. Oke? Apakah persentasenya itu 5%? Jawabannya nggak ada yang tahu. Kecuali orang IT-nya ada dalamnya yang kerja di sosial media tersebut. Ini hanya angka asumsi aja 5%. Jadi kalau misalnya ada orang yang klaim bahwa algoritma berubah, begini cara yang benar, algoritma bekerjanya sekarang, lu nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Karena orang yang udah di sosmed bertahun-tahun juga nggak tahu persisnya algoritma itu bekerja seperti apa. Kita hanya bisa bikin hipotesis seperti ini. Ini pun hipotesis, yang tahu persis ya orang IT-nya. Kayak balik lagi. Jadi mungkin itu ada 5% di boost ke follower sama non-followers. Nah, postingan lu setelah di boost 5% ini, nanti algoritma itu akan secara otomatis menilai engagement rate dan beberapa metrik-metrik lainnya untuk memutuskan apakah konten lu akan di boost lebih lanjut atau ya udah tenggelam aja konten lu. Gitu. Nah, cara hitungnya gimana? Algoritma itu akan counting, akan hitung. Lu likes dapat berapa? Likes itu punya skor misalnya 1. Ini semua angka asumsi juga ya misalnya. Angkanya 1. Komen, angkanya 2. Share, angkanya 3. Save, angkanya 4. Watch time, itu 5. Playback, misalnya 6. Dan ada satu lagi yang jarang orang bicarakan. Setelah orang itu nonton konten lu ini, apakah dia stay di sosial medianya atau malah exit di sosial medianya. Nah, kalau misalnya exit, kemungkinan besar ngurangin skornya lu punya postingan. Oke? Again, balik lagi ini angka asumsi. Dan apakah likes-nya semua di counting seperti ini dan apakah ada lagi metrik-metrik lain di counting? Nggak tahu. Ini hanya asumsi. Berdasarkan dari hasil riset gue.
Nah, dia akan hitung. Lu postingannya dapat berapa likes, berapa komen, berapa share, nanti dikalikan sama si skor-skornya tersebut. Let's say, lu dapat 1k likes, dapat 100 komen, selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Akhirnya lu dapat skor dari postingan lu, misalnya Y. Nah, si algoritma ini akan membuat keputusan berdasarkan dari pemrogramannya dia. Dia akan punya keputusan misalnya 3. Ini balik lagi ya semuanya ini. Ini adalah hipotesis. Jika Y lebih besar daripada KPI skornya, jadi jika engagement rate lu, skornya, itu lebih besar daripada KPI, KPI itu artinya patokan kalau postingan bagus itu segini, postingan jelek segini, postingan biasa aja segini. Kalau misalnya engagement rate lu atau skornya itu lebih besar daripada patokannya di algoritma tersebut, konten akan di-boost more. Kalau misalnya skor lu sama patokannya sama atau beda-beda tipis misalnya kayak gitu, ya boost tipis-tipis. Kalau misalnya skor lu sama patokannya itu lebih kecil, stop di-boost. Nah, kalau misalnya di-stop di-boost gara-gara skor lu itu lebih kecil, makanya ya konten lu tenggelam. Oke? Nah, kalau misalnya lebih bagus, dia akan di-boost lagi. Misalnya 30%. Again, ini angka asumsi. Nah, apakah pertanyaannya, postingan ini akan di-boost ke semua followers lu? Jawabannya tidak. Jadi gini, sosial media itu punya yang namanya pengkategorian audience. Misalnya si Fulan sukanya konten tentang ikan. Si Fulan sukanya konten tentang ayam, misalnya kayak gitu. Si Fulan sukanya kuliner. Jadi kategoriin. Nah, machine learning, ya anggapnya algoritma biar gampangnya, machine learning si sosial media itu tuh bisa ngelihat yang namanya metadata. Metadata. Okay. Metadata tuh maksudnya apa? Dia bisa nge-track, lu tuh ngomongin apa di situ, ada gambar apa, terus abis itu nuansa kontennya seperti apa, orang siapa aja yang di-mention, captionnya kayak gimana, orang-orang yang komen itu konteksnya ngobrolin tentang apa. Akhirnya si sosial media ini bakalan bisa tahu, oh konten ini kategorinya tentang misalnya cooking, masak. Nah, nanti ini di-boost-nya bukan ke semua followers lu, tapi followers lu yang punya interest tentang cooking dan non-followers lu yang punya interest tentang cooking juga. Kayak gitu. Jadi kadang lu bikin konten ke followers lama lu yang mungkin lu udah berubah topik pembahasannya, followers lama lu tuh nggak ngeh kalau lu pernah posting seperti itu. Karena mungkin aja followers lu itu tidak masuk dalam kategori konten lu yang baru tersebut. Oke? Nah, jadi dia akan di-boost followers dan non-followers yang kategorinya tentang cooking ini. Oke? Nah, pertanyaannya gimana Bang kalau yang akun baru followers itu masih sedikit? Nah, ini makanya sangat wajar kalau akun baru pada saat di posting di awal, views-nya tuh kecil. Kenapa? Karena pastinya si algoritma ini masih belum tahu ini akun kategori tentang apa sih? Ngebahas kontennya tentang apa sih? Kira-kira followers yang cocok itu followers yang suka interest tentang apa sih? That's why views kalian kecil-kecil karena si algoritma ini masih belum bisa membaca apa kategori-kategori tersebut yang tadi gue sebutin. That's why makanya penting banget kalau kalian bikin akun baru, kalian stick sama satu niche dan kalian rutin posting agar si algoritma tuh kita didik juga bahwa akun gue itu ngomongin topik tentang ini. Kemungkinan audiensnya interestnya tentang ini. Tolong cariin dong. Dan algoritma nanti akan punya data historis tentang hasil dari konten-konten lu. That's why kita perlu konsisten. Ini alasannya kenapa lu perlu konsisten. Beda sama akun yang sudah punya basis followersnya. Pada saat di boost pertama, udah ada followers setia yang siap ngejemput si konten-konten tersebut. Makanya boostingannya jauh lebih tinggi. Yang tadi gue omongin, yang tentang akun baru dan followers baru, itu di Instagram ya. Kalau TikTok kan, dia bukan sosial media, dia itu content sharing platform. Jadi, banyak kesempatan akun baru posting gara-gara rame dilemparinnya hantem-hantem kayak gitu, rame akhirnya di-boost lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya misalnya udah dinilai lagi nih, pas di-boost 30%, dia akan nilai lagi sama seperti ini. Yang tadi gue ajarin, dinilai lagi. Oke apa enggak? Kalau enggak oke ya die. Kalau ya oke, dia boost lagi nih. Sampai nanti akhirnya dia boostnya pure ke non-followers doang. Nah, target lu adalah ini. Sampai di-boost ke non-followers doang. Kan lu sering ngeliat di analitik kan, si reach-nya itu lebih banyakkan followers atau non-followers. Kalau lu mau ningkatin followers, yang lu harus incar step pertama ya, masih ada step selanjutnya ya, yaitu adalah lu nge-reach lebih banyak non-followers.
Kenapa? Ya kalau misalnya nge-reach-nya lebih banyak followers, kan dia udah follow. Dia udah follow lu, ngapain follow lagi gitu. Kalau dipencet lagi kan tombolnya unfollow jadinya. Makanya nyarinya si non-followers ini. Ini step 1 ya, nanti step 2-nya ada lagi. Mungkin di another video ya, gue bakalan kasih tahu. Karena walaupun dia non-followers udah ke-reach sama lu, belum tentu dia juga suka sama konten lu dan dia follow. Masih ada yang namanya conversion to followers rate. Nah, dapetin reach non-followers banyak, sama ngebuat si non-followersnya itu jadi followers, itu perkara yang berbeda. Gue baru jelasin yang perkara pertama dulu. Oke? Nah, lu udah belajar tentang algoritma ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya sosial media itu ngebuat algoritma seperti ini adalah biar orang-orang itu stay lebih lama di sosial media tersebut. Apa manfaatnya kalau misalnya dia stay lebih lama? Manfaatnya adalah si sosial media itu bisa kasihin iklan lebih banyak kepada audiensnya kalau dia stay lebih lama. Dia dapat duit. Karena kan nggak dapat duit dari lu. Lu kan gratis pakai Instagram sama TikToknya. Tapi orang yang beriklan di Instagram sama TikTok itu kan bayar. Dan mereka itu ngebayarnya dengan yang namanya cost per impression. Biaya per 1 kali penayangan. Jadi kalau ada mata ngelihat sekali iklannya, itu langsung di-charge tuh orang yang iklannya tersebut. Jadi makin banyak mata yang stay di sosial media tersebut, dia akan bisa nge-charge lebih banyak iklan lagi kepada advertisernya. Nah, tugas lu adalah dengan memahami algoritma ini, bikin orang itu tertarik ngeliat konten lu dan dia stay lebih lama di sosial media yang lu tuju tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngomongin orang, berarti orang itu kita ngomongin tentang otak manusianya. Otak manusianya. Ya kan? Karena algoritma dibuat agar orang-orang stay lebih lama di sosial media. Dan pada saat orang yang membuat algoritma tersebut, membuat perumusan-perumusan ini, yang dilihat adalah perilaku dari si audiensnya. Perilaku dari audiens artinya otak manusianya. That's why kalau lu mau bercinta dengan algoritma, lu harus pelajarin manusianya. Yang dimana setelah gua ajarin, di sosial media itu kan orangnya dikategori-kategorikan. Ya kan, sesuai dengan interestnya masing-masing. Interest 1, interest 2, interest 3. That's why saat lu bikin konten, lu harus menyasar ke salah satunya ini dulu. Tentuin lu mau ngomongin tentang interest apa, dan interest apa. That's why di Akademi Kreator, di video gue sebelumnya, gue jelasin yang namanya audience centric. Ini adalah kunci lu mengalahkan atau bercinta dengan algoritma audience centric. Gue taruh videonya tentang audience centric di bawah. Kalau lu suka, tolong likes dan share ke temen lu yang mau bikin konten. Salam, satu konten lagi.